Halo pendengar podcast Smart Governance Talk, selamat datang di episode kedua. Kali ini dengan tema besar yaitu Good Practice dan Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber yang hebat-hebat. Ada Muammar, Sari, Rani, dan juga Rizky. Halo semuanya. Halo. Baik, kita mulai dari hal utama terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apa contoh good practice yang pernah dilakukan di lingkungan kerja kalian dan bagaimana penerapannya? Rizky mungkin bisa dimulai terlebih dahulu, silahkan. Ini nih Kak, salah satu good practice yang kami terapkan adalah penggunaan aplikasi berbasis digital untuk disposisi surat dan arsip digital. Sebelumnya semua dilakukan manual, tapi sekarang surat bisa dituliskan secara elektronik, lebih cepat dan lebih efisien. Pegawai juga bisa melacak status surat secara real time, jadi tidak ada lagi berkas yang hilang di meja. Wah, luar biasa. Kalau dari sisi teknologi data, bagaimana, Sari? Kami juga di Taman Nasional Gunung Palung memanfaatkan teknologi data seperti aplikasi Srikandi ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Melalui Srikandi untuk data surat masuk seperti undangan pelatihan dan surat tugas, surat keluar dan dokumen internal diolah dan tersimpan dalam sistem berbasis call dan arsip mudah dicari. Dapat diakses kapan saja melalui dashboard digital, artinya lebih efisien. Wah, efisien sekali. Nah, dari sisi SDM, bagaimana nih, Rani? Nah, kalau dari sisi SDM, kami memanfaatkan website Learning Management System atau lebih sering disebut LMS, yaitu fungsinya untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran pegawai secara daring. ASN bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Sistem ini memfasilitasi seperti modul, penyampaian materi melalui video, pemberian tugas, dan penilaian juga nih Kang. Sistem ini juga merekam pencapaian pelatihan setiap pegawai hingga mudah dievaluasi. Keren banget, semua contoh tadi, tapi pastinya ada faktor yang membuat semua praktik baik itu berhasil. Menurut kalian nih teman-teman, apa sih kunci keberhasilannya? Baik, Mas Galang. Menurut saya, kunci keberhasilan adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan mendukung penuh dengan inovasi, memberikan ruang bereksperimen, dan tidak takut berubah, maka pegawai akan termotivasi untuk menjalankan sistem baru dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Selain komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan teknis bagi pegawai tentang penggunaan Srikandi dan tata naskah dinas elektronik juga diperlukan, dan pembiasaan penggunaan aplikasi dalam kegiatan sehari-hari. Saya melihat faktor penting lainnya adalah pembiasaan dan pendampingan. Pegawai perlu dibiasakan menggunakan sistem digital secara konsisten dan dibantu jika mengalami kesulitan. Kalau hanya diberi aplikasi tanpa pendampingan, biasanya program gagal jalan. Nah, bagian ini menarik nih. Bagaimana cara menularkan good practice itu ke unit atau bidang lain agar manfaatnya lebih luas lagi? Nah, yang pertama bisa dilakukan replikasi berbasis hasil nyata. Jadi sebelum diperluas, tunjukkan dulu dampak positifnya dengan data dan testimoni. Kalau sudah terbukti efektif, unit lain lebih mudah untuk menerima. Selain itu, buat panduan singkat atau SOP digital tentang bagaimana sistem dijalankan. Misalnya video tutorial atau panduan langkah-langkah singkat. Itu akan mempermudah unit lain meniru tanpa harus mulai dari nol. Betul banget Mbak Sari. Bisa juga menggunakan forum berbagi inovasi antar unit. Jadi, tiap bulan ada sesi singkat di mana unit mempresentasikan praktik baik yang sudah dilakukan. Dari situ, nanti akan muncul banyak ide
dan bisa direplikasi oleh unit yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu bad practice terbesar di Indonesia yang sempat jadi sorotan nasional, yaitu kasus korupsi EKTP. Langsung saja teman-teman, kasus EKTP ini sering disebut sebagai kegagalan besar proyek digital pemerintah. Menurut kalian, apa penyebab utamanya? Kalau dari saya, penyebab utamanya ada pada lemahnya pengawasan dan integritas penjabat pelaksana proyek. EKTP sebenarnya ide yang bagus untuk digitalisasi data penduduk. Tapi karena pengolahannya tidak transparan, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Betul sekali tuh Mbak. Dari sisi kelola pemerintahan, proyek ini juga gagal karena tidak menerapkan prinsip good governance. Mulai dari perencanaannya yang tertutup, pemilihan vendor yang tidak profesional, sampai konflik kepentingan yang dibiarkan. Sistem merit dalam penugasan ASN juga tidak berjalan, karena banyak jabatan strategis yang diisi oleh orang-orang titipan. Nah, kalau dari sisi sistem, seharusnya proyek seperti EKTP ini punya mekanisme audit digital sejak awal. Namun yang terjadi, pengadaan teknologi dilakukan tanpa kajian mendalam dan tanpa uji keamanan. Padahal, digitalisasi tanpa integritas justru membuka celah besar untuk korupsi. Nah, saya tambahkan sedikit. Masalah lainnya mungkin dari minimnya budaya whistleblowing atau pihak yang tahu penyimpangan takut melapor karena tidak ada perlindungan. Kalau sistem pelaporan internal kuat, kasus ini bisa dicegah sebelum membesar. Nah, pelajaran penting dari kasus ini, bagaimana caranya agar kasus serupa tidak terulang lagi? Baik Mas Galang, kuncinya ada di penguatan sistem integritas ASN. ASN yang mengelola proyek strategis harus melalui seleksi berbasis kompetensi dan memiliki rekam jejak yang bersih. Selain itu, setiap keputusan pengadaan harus berdokumentasi digital dengan jelas, agar bisa diaudit secara terbuka dan transparan. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan transparansi publik berbasis portal digital. Artinya, semua proses mulai dari tender, pelaksanaan, hingga pelaporan akhir harus bisa diakses oleh masyarakat. Dengan begitu, kontrol sosial bisa berjalan dan penyimpangan bisa ditekan. Kalau dari sisi teknologi, kita bisa menerapkan sistem berbasis blockchain atau digital forensik. Teknologi ini memastikan setiap transaksi dan dokumen proyek tercatat permanen, tidak bisa diubah atau dihapus. Itu akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. Kalau bicara alternatif terbaik, langkah apa yang paling efektif agar kita bisa benar-benar menghindari hal bad practice seperti ini? Yang pertama, tentunya kita harus punya sistem pengawasan yang terintegrasi secara nasional. Semua proyek strategis wajib terhubung dengan sistem monitoring real-time yang bisa diakses oleh BPK, KPK, dan publik dalam batas-batas tertentu. Selain itu, penerapan open government perlu diperkuat. Setiap anggaran publik harus bisa dilihat siapa pelaksana, berapa nilainya, dan bagaimana prosesnya. Sedangkan keterbukaan, ruang gelap untuk korupsi jadi semakin sempit. Benar sekali, kolaborasi antar instansi juga penting. Jangan jalan sendiri-sendiri. Sistem dari Dukcapil, BPKP, dan KPK misalnya harus saling terintegrasi untuk mencegah celah korupsi lintas sektor. Dan yang terakhir, jangan lupa libatkan masyarakat. Laporkan hasil proyeknya, undang publik dalam evaluasi, dan berikan penghargaan bagi ASN atau warga yang berani lapor. Smart governance sejatinya bukan hanya soal sistem digital, tapi juga soal partisipasi cerdas masyarakat. Luar biasa. Jadi dari diskusi ini kita belajar bahwa kasus korupsi EKTP adalah contoh nyata bad practice karena lemahnya sistem pengawasan, integritas, dan kolaborasi. Namun di sisi lain ini juga menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat nilai Smart ASN, digitalisasi, inovatif, dan kolaboratif.
Sekarang kita lanjut nih ke contoh lain yang tidak kalah mencoreng wajah pemerintahan kita, yaitu kasus korupsi proyek Bansos COVID-19 tahun 2020. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana good governance bisa runtuh ketika integritas dan pengawasan tidak berjalan, dan kita tahu pandemi adalah masa krisis yang membutuhkan empati dan kecepatan. Tapi justru di situ muncul penyimpangan besar dalam proyek bantuan sosial. Menurut kalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, saat pandemi, pemerintah harus bergerak cepat menyalurkan bantuan. Tapi karena situasi darurat, banyak prosedur dilewati dengan alasan efisiensi. Sayangnya, efisiensi tanpa transparansi malah membuka peluang korupsi. Pejabat yang punya wewenang besar tidak diawasi secara digital, sehingga proses pengadaan pun rawan disalahgunakan. Benar Mas, dari sisi tata kelola penyebab utama kegagalannya adalah ketidakterpaduan antara sistem kebijakan, data, dan moralitas penjabat publik. Proyek Bansos dikelola tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat. Padahal ini proyek besar bernilai triliunan. Jadi jelas sistem merit dan pengawasan ASN tidak berjalan dengan semestinya. Setuju tuh Mbak. Selain itu juga, data penerimaan bantuan bukan banyak yang tidak akurat. Tidak ada sistem digital terpadu antar kementerian dan daerah. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan ada penerima fiktif. Ini menunjukkan lemahnya digital governance yang seharusnya menjadi tulang punggung smart governance. Dan jangan lupa, di tengah krisis seperti itu, publik sedang sulit. Korupsi bansos ini menunjukkan kegagalan empati dan moralitas pejabat publik. Kalau integritas ASN dan pejabat tinggi tidak dijaga, sistem hukum dan teknologi pun tidak cukup. Betul banget Rizky. Nah, menurut kalian, langkah apa yang bisa dilakukan agar praktik buruk seperti ini tidak terulang lagi? Oke, baik. Yang pertama itu ada pengawasan harus berbasis sistem digital yang real time. Setiap proses pengadaan dan distribusi bansos harus bisa ditelusuri jejaknya. ASN yang terlibat wajib melaporkan progres secara terbuka di platform yang bisa diaudit. Begitu. Benar, selain itu penting juga menerapkan transparansi publik berbasis portal daring. Masyarakat bisa melihat siapa penerima bantuan, nilai kontrak, dan vendor yang ditunjuk. Prinsipnya itu, kalau semua bisa dilihat, maka penyimpangan bisa dicegah. Untuk mendukung itu, penggunaan big data dan verifikasi NIK terintegrasi jadi kunci. Kalau data penerima sudah bersih dan terhubung lintas instansi, tidak akan ada penerima fiktif. Sistem juga bisa mendeteksi ketidaksesuaian secara otomatis. Nah, benar banget Mas Rizky. Tentu saja, selain itu, kita juga harus ada budaya integritas di setiap level ASN. Dan hanya fokus pada prosedur, tapi kita juga harus berdasarkan nilai. ASN perlu dibekali nilai berakhlak, terutama akuntabel, loyal, dan adaptif dalam menghadapi situasi krisis. Kalau bicara alternatif terbaik, apa strategi jangka panjang agar hal seperti ini benar-benar bisa dihindari? Menurut saya nih Mas, transformasi digital pengawasan publik perlu dipercepat. Bukan hanya sistem bansos, tapi proyek pemerintah harus terhubung dengan sistem audit otomatis yang bisa diakses oleh KPK dan publik. Saya setuju, selain itu kita perlu menegakkan sistem merit ASN. Jangan lagi penempatan penjabat strategis karena faktor kedekatan. Kalau semua didasarkan pada kompetensi dan integritas, maka risiko korupsi bisa ditekan. Dari sisi teknologi, blockchain dan e-monitoring logistik bisa diterapkan. Setiap bantuan yang dikirim akan terekam dalam rantai data yang tidak bisa dimanipulasi. Itu cara paling efektif memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dan yang paling tidak kalah penting, peran masyarakat sipil harus diperkuat. Publik bisa dilibatkan dalam proses verifikasi data penerima dan evaluasi penyaluran.
Inilah bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat menuju smart governance yang partisipatif. Luar biasa. Dari diskusi ini kita belajar bahwa kasus korupsi Bansos COVID-19 adalah contoh buruk dari lemahnya sistem data dan moralitas ASN. Namun di sisi lain ini juga menjadi momentum untuk memperkuat transformasi menuju pemerintahan yang cerdas dan bersih. Terima kasih untuk keempat narasumber kita yang telah memberikan pemaparan hari ini. Tentunya kita juga harus bisa mengambil hal baik dan membuang hal yang buruk dari apa yang telah kita bahas hari ini tentunya ya. Selesai sudah episode 2 podcast kali ini. Saya ada pantun. Pulau Irian, Teluk Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.